Bab 711. Identitas terungkap bagian 1. Ayah Kina tidak tahan lagi dan menebak di dalam hati, sebelumnya Fajar bersaing dengannya untuk merebut hak waris, kemudian anaknya dicelakai oleh Fajar, mungkinkah? Mungkinkah karena tidak menemukan anaknya saat itu, kebetulan polisi menemukan mayat seorang anak yang wajahnya tidak bisa diidentifikasi. Fajar langsung mengambil risiko berbahaya. Fajar membuat hasil pemeriksaan DNA yang palsu. Fajar ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi pukulan yang besar untuk ayah Kina dan ibu Kina. Hanya saja Fajar tidak menyangka bahwa mereka malah mengetahui siapa pembunuh di balik layar. Aku tidak mempunyai ingatan tentang masa kecil. Kemarin saat Clayton dan Dea mengalami kecelakaan, di pikiranku muncul adegan di mana seorang anak yang berusia 4 atau 5 tahun dibuang ke sungai. Aku samar-samar merasa bahwa musim di dalam adegan itu merupakan musim panas. Kevin tetap menunjukkan ekspresi dan nada yang tenang, tapi sepasang tangannya mengepal dengan erat. Kevin diam-diam menarik napas dalam. Setelah menenangkan suasana hatinya, Kevin berkata, "Aku mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan oleh paman dan bibi. Sejujurnya, aku juga tidak tahu namaku saat kecil. Kevin merupakan nama yang diberi oleh diriku sendiri setelah tumbuh besar. Aku bisa menemani kalian ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan DNA." Ibu Kina tiba-tiba menangis dengan kuat hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Ibu Kina memegang liontin giok di tangannya dengan erat. Perasaannya mengatakan bahwa Kevin adalah anaknya. Saat berada di kota Zaun beberapa tahun yang lalu, Kevin pernah mengobati Kina yang mengalami luka di lengan dan tenggorokan. Setiap kalinya Kevin akan pulang setelah selesai melakukan pengobatan. Oleh karena itu, Ibu Kina dan Ayah Kina tidak bisa bertemu dengan Kevin. Pertama kalinya Ibu Kina bertemu dengan Kevin adalah saat Kina kembali ke sebelah Ezra beberapa bulan yang lalu. Ibu Kina dan Ayah Kina bergegas ke kota Zaun. Hasilnya adalah Kina memuntahkan darah tetapi tidak mau pergi ke rumah sakit. Kina bersikeras menyuruh Kevin datang untuk mengobatinya. Saat itu, Ibu Kina memiliki semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Kevin. Ibu Kina merasa sangat menyukai Kevin. Ibu Kina mendengar Kina mengatakan bahwa Kevin mungkin akan meninggalkan kota Zaun beberapa hari lagi, tapi tidak tahu kemana Kevin ingin pergi. Hati Ibu Kina merasa sedikit khawatir. Ibu Kina tidak ingin Kevin pergi ke tempat yang mungkin tidak bisa ditemukan olehnya. Dikatakan bahwa ibu dan anak memiliki hubungan yang erat. Sekarang Ibu Kina merasa bahwa mungkin perasaan khusus yang diberikan oleh Kevin untuknya membuatnya tanpa jelas merasa suka. Semuanya karena Kevin merupakan anaknya, kan? Kebetulan saat ini, ponsel Kevin malah berdering. Kevin mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melirik sekilas, kemudian mengangkatnya. "Nana, aku memiliki sedikit urusan. Kamu dan Tuan Muda kedua mengantar Clayton kembali ke rumah Okto dulu. Kita baru berkumpul di bandara nanti." "Kevin, apakah terjadi sesuatu? Atau apakah ada sesuatu yang terjadi dengan luka kaki ibumu?" Kina bertanya dengan nada sedikit gugup. "Bukan, ini merupakan urusan pribadi." Kevin menyangkal dengan nada lembut. Kina masih ingin bertanya lagi. Tapi setelah berpikir sejenak, jika Kevin mengatakan bahwa itu merupakan urusan pribadi, Kina juga tidak baik untuk terus bertanya lagi. Setelah menutup telepon, Kina berpikir sejenak. Kina berkata pada Ezra, "Ezra, Kevin naik ke atas untuk mengambil kotak obat. Sekarang menyuruh kita untuk mengantar Clayton kembali ke rumah Okto dulu. Kevin akan pergi ke bandara untuk berkumpul dengan kita nanti. Aku merasa sedikit khawatir. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada ibuku? Ibuku takut aku akan khawatir padanya, jadi ingin menyembunyikannya dariku. Aku akan menemanimu naik ke atas untuk melihat." Saat berbicara, Ezra sudah membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pintu di kursi belakang dikunci. Clayton tidak bisa membukanya. Clayton segera berkata, "Daddy, kamu membiarkanku tinggal sendirian di dalam mobil. Ini sangat tidak aman. Aku juga ingin naik ke atas." Setelah mendengarkan ini, Ezra juga tidak mengatakan apa-apa. Ezra membuka pintu belakang, kemudian memeluk putranya turun dari mobil.
"Dedi, kamu menggendongku." Clayton berdiri di tempat asal, kemudian berkata. Clayton melihat paman ketiganya sering menggendong adik Dea. Sekarang dedinya sangat mudah diajak untuk berbicara. Seharusnya dedinya tidak akan menolak permintaannya. Naik, Ezra berjongkok di depan putranya tanpa ragu-ragu. Ezra ingat bahwa ada catatan di buku harian yang mengatakan bahwa sebelumnya Ezra bersikap sangat tegas pada putranya. Hampir seperti memperlakukan seorang prajurit di markas, Ezra sangat jarang melakukan kontak fisik dengan putranya. Sekarang putranya mengeluarkan permintaan seperti ini, mungkin ini merupakan keinginan di dalam hati putranya. Tidak peduli seberapa bijaksana dan dewasa putranya hanyalah seorang anak yang berusia 5 tahun. Clayton bersandar di punggung dedinya, sepasang tangan merangkul leher dedinya, rongga mata sedikit panas. Clayton suka dengan Dedi yang sekarang. Jika bisa, Clayton berharap bahwa dedinya jangan mengingat masalah beberapa tahun ini. "Kamu semakin memanjakan Clayton," Kina berkata sambil tersenyum tidak berdaya dan senang. Jika dibandingkan dengan pria yang sebelumnya selalu cemburu pada Clayton karena Kina, pria ini selalu membuat Clayton menjadi marah. Kina lebih menyukai Ezra yang seperti ini. "Siapa suruh Clayton merupakan putra kita?" Ezra berjalan sambil berkata dan tersenyum polos. "Siapa suruh aku merupakan putranya Dedi dan Mommy? Jika tidak memanjakanku, siapa yang dimanjakan oleh kalian?" Clayton juga berkata sambil tersenyum. Kina menggelengkan kepala dan tertawa-tawa. Kina mengulurkan tangan dan menekan tombol lift. Dengan cepat, mereka tiba di depan pintu rumah orang tua Kina. Kedap suara di rumah mereka tidak terlalu bagus. Kina dengan samar-samar bisa mendengar suara tangisan ibunya dari dalam. Wajah Kina memucat. Kina segera membunyikan bel pintu. Sekitar 10 detik kemudian, ayah Kina yang datang untuk membuka pintu, begitu melihat rongga mata ayahnya memerah dan juga berkaca-kaca, Kina segera bertanya dengan nada yang gugup dan khawatir, "Ayah, apa yang terjadi?" Setelah selesai bertanya, Kina segera bergegas ke dalam rumah. Kina melihat Kevin sedang berjongkok untuk mengemasi kotak obat yang dilempar ke lantai. Kina melihat ibunya yang menangis di sofa. Kina merasa bahwa dirinya sendiri seolah-olah sudah bisa menebak apa yang terjadi. "Kevin, apakah ibuku tidak sengaja menghancurkan kotak obatmu?" "Ibuku bukan sengaja menghancurkan kotak obatmu. Aku mewakili ibuku untuk meminta maaf padamu. Kamu jangan memperdebatkannya dengan ibuku lagi." Kina melihat ibunya yang menangis dengan tatapan kasihan, tapi juga tidak berani mengatakan perkataan yang kasar pada Kevin. Kevin menganggap peralatan medisnya sebagai alasan untuk hidup. Jika benar-benar ibunya yang menghancurkan kotak obat Kevin, maka mereka yang berada di posisi yang salah. Kina tidak memiliki hak untuk mengatakan apapun pada Kevin. "Kina, kamu sudah salah paham, bukan Kevin." Ibu Kina tahu bahwa putrinya sudah salah paham. Ibu Kina segera menyangkal dengan nada terisak. Tapi sekarang pikiran Ibu Kina terlalu kacau. Ibu Kina sama sekali tidak tahu harus mengatakannya dari mana. Ezra tahu masalahnya pasti tidak seperti yang dikatakan oleh istrinya. Ezra langsung menarik Kina, memberi isyarat pada Kina untuk tidak berbicara lagi. "Kevin, apa yang terjadi?" Ayah mertua sangat mencintai ibu mertua. Bahkan jika ibu mertua menghancurkan kotak obat Kevin, jika Kevin berani memarahi ibu mertuanya, ayah mertuanya pasti akan berkelahi dengan Kevin. Kemudian saat ayah mertua baru saja membuka pintu untuk mereka, Ezra melihat rongga mata ayah mertuanya juga memerah. Selanjutnya melihat sikap Kevin, itu tidak seperti terjadi pertengkaran. "Aku naik untuk mengambil kotak obat. Bibi ingin mengambil kotak obat itu untukku, tapi malah tidak sengaja menjatuhkannya. Aku memiliki sebuah liontin giok yang terus diletakkan di dalam kotak obat. Saat kotak obat jatuh, kebetulan liontin giok itu juga ikut jatuh. Bibi mengatakan bahwa liontin giok ini milik abangnya Kina. Bibi langsung menanyakanku dari mana aku mendapatkan liontin giok ini." Kevin mengemas obat dan beberapa peralatan medis yang jatuh ke lantai.
kemudian memasukkannya ke dalam kotak obat. Kevin dengan tenang menceritakan identitasnya, serta tebakan ayah Kina dan ibu Kina. Setelah itu, Kevin berkata lagi, "Paman dan Bibi menebak bahwa aku merupakan anak mereka. Nanti kami akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan DNA." Setelah mendengarkan ini, Kina langsung tercengang. Kina seketika tidak bisa berpikir. Kina juga tidak tahu harus berkata apa. Bab 712. Identitas terungkap bagian 2. Ezra juga merasa sedikit kaget. Ezra tahu bahwa ayah dan ibu mertuanya memiliki seorang anak sebelum melahirkan Kina. Hanya saja Ezra tidak menyangka bahwa kemungkinan besar anak itu merupakan Kevin. Pemikiran Clayton yang lebih polos, Clayton hanya tahu bahwa Kevin mungkin merupakan kakak mominya. "Kalau begitu, apakah aku sudah memiliki paman di masa depan? Paman Kevin, jika dediku menggertak momiku di masa depan, apakah kamu akan membawa banyak anggota dari keluarga momi untuk mengalahkan Dedi?" Inspirasi datang dari kehidupan. Drama di TV selalu seperti ini. Dialog di internet juga ditulis seperti ini. Clayton berjalan ke depan Kevin, matanya berbinar dan Clayton memanggil paman Kevin dengan sangat fasih. Meskipun merupakan orang yang sama, tapi sekarang terasa jadi lebih akrab. Sebelumnya dia adalah orang yang luar, dan sekarang menjadi pamannya. "Ses," Kina tertawa karena pemikiran putranya yang berbeda ini. Kemudian Kina teringat masa kecilnya. Kina melihat temannya memiliki kakak, dan dia merasa iri. Setelah pulang ke rumah, Kina terus merengek pada ibunya. Dia menyuruh ibunya untuk melahirkan seorang saudara laki-laki untuknya, tapi malah membuat ibunya menangis, bahkan tidak makan seharian. Jika memikirkannya sekarang, perkataan yang dikatakan oleh Kina saat itu benar-benar membuka bekas luka di dalam hati ibunya, luka yang sangat menyakitkan. Ezra juga dibuat oleh putranya hingga tertawa. Ezra bahkan sangat menyayangi mominya, jadi mana mungkin Ezra akan menggertak mominya. Ezra memeluk Clayton yang berdiri di sebelah Kevin. Ezra memberi saran, "Bu, jika kamu merasa bahwa Kevin adalah kakak Kina, maka kalian lakukan tes DNA saja. Jika hasilnya menyatakan bahwa Kevin merupakan kakaknya Kina, semua orang akan merasa senang. Jika bukan dan kamu ingin menganggap Kevin sebagai anak angkat, Kevin seharusnya tidak akan menolak." Ibu Kina juga merasa senang karena perkataan yang baru saja dikatakan oleh Ezra, hatinya menjadi tidak terlalu khawatir. Setelah mendengar saran yang sangat baik dari Ezra, Ibu Kina langsung menyetujuinya. Kevin merupakan seorang dokter, tentu saja ada alat untuk mengumpulkan sampel darah di dalam kotak obat. Bahkan jika Kevin menebak bahwa kemungkinan besar ayah Kina dan ibu Kina merupakan orang tuanya, seolah-olah itu tidak mempengaruhi suasana hati Kevin. Tes DNA dapat dilakukan melalui rambut, jadi Kevin tidak perlu mengambil sampel darah. Kevin mengambil sampel 3 orang untuk melakukan tes DNA dengan cekatan. "Kita tidak kembali ke kota Zaun hari ini, kita bicarakan lagi setelah hasil tes DNA keluar." Ezra segera berkata. Bagaimanapun juga Ezra sudah meminta cuti dengan markas. Kebetulan tidak ada pekerjaan yang penting dalam waktu dekat-dekat ini, jadi tidak akan terpengaruh jika memperpanjang waktu cuti. Demi keamanan, mohon Tuan Muda kedua mencari orang yang dapat diandalkan untuk melakukan tes DNA. Kevin menyerahkan sampel tes DNA kepada Ezra. Kevin berkata dengan tenang. Jika Kevin yang melakukan tes DNA kemudian membuktikan bahwa Kevin merupakan anak dari ayah Kina dan ibu Kina, begitu orang luar tahu masalah ini, beberapa orang yang berhati jahat akan bergosip mengatakan bahwa Kevin pasti melakukan sesuatu di hasil tes DNA. Kevin ingin memanfaatkan ayah Kina dan ibu Kina untuk membangun hubungan dengan keluarga Okto. Bahkan jika mereka semua tahu dengan jelas bahwa Kevin bukan orang seperti itu, tapi dunia ini, orang yang memiliki pikiran yang jahat sangat banyak. Demi menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, sebaiknya menyuruh Ezra mencari orang untuk melakukan tes DNA. Kalau begitu tidak ada kecurigaan bahwa Kevin memalsukan hasil tes DNA.
Jaringanku di kota Leicester masih ada. Nanti aku akan mengambil sampelnya kepada dokter militer di markas untuk melakukan tes. Hasilnya akan keluar besok. Ezra mengambil tes yang diberikan oleh Kevin tanpa ragu-ragu. Meskipun masih belum melakukan tes DNA, jangankan mengatakan bahwa hasilnya sudah keluar, tapi Ibu Kina sudah merasa yakin bahwa Kevin merupakan anaknya. Begitu melihat ekspresi wajah Kevin yang sangat tenang dari awal hingga akhir, sama sekali tidak kehilangan kendali, suasana hati Ibu Kina tiba-tiba berubah menjadi kacau. Ibu Kina merasa bahwa Kevin mungkin memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri dan suaminya. Ibu Kina menjelaskannya lagi dengan nada yang sedih. Kevin, apakah kamu menyalahkan ibu dan ayah? Saat itu, Fajar bersaing dengan ayahmu untuk merebut hak waris keluarga Libra. Demi mengalahkan ayahmu, Fajar malah bertindak kejam padamu. Kami melibatkanmu dalam masalah ini. Tapi jika kami tahu bahwa Fajar akan bertindak kejam padamu, aku dan ayahmu pasti akan membawamu pergi dari keluarga Libra. Selanjutnya, Ibu Kina memberitahu Kevin masalah tentang tetua Libra melindungi Fajar, serta ayah Kina memutuskan hubungan dengan tetua Libra. Ibu Kina dan ayah Kina tahu bahwa mereka berutang pada Kevin. Mereka akan berusaha untuk menebus kesalahannya selama sisa hidup mereka. Mereka hanya berharap bahwa Kevin tidak akan membenci mereka, karena hal-hal yang terjadi pada Kevin saat itu juga menjadi luka yang tidak pernah terlupakan dalam hati mereka. Aku tidak pernah membenci orang tuaku. Kevin tetap bersikap dan berbicara dengan tenang. Kevin menuangkan secangkir teh untuk dirinya. Suhunya sangat cocok. Setelah mencicipi seteguk teh, Kevin baru berkata, "Aku sudah tidak ingat dengan masalah yang sebelumnya. Setelah aku bisa mengingat sesuatu. Aku merasa orang tuaku mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Aku hanyalah seorang anak yatim piatu, jadi aku tidak benci sama siapapun. Setelah itu, tidak tahu sejak kapan, aku melihat liontin batu giok itu dibuat dari batu giok yang sangat bagus. Aku menebak apakah ada kemungkinan bahwa orang tuaku masih hidup, apakah aku diculik. Pokoknya, aku berpikir positif. Kemudian aku mencoba untuk cari kerabatku, tapi aku tidak ingat nama orang tuaku, dan juga tidak ingat namaku. Setelah mencari dalam waktu yang lama, aku tidak menemukan petunjuk apapun, jadi aku juga menyerah." Kevin berkata sambil tersenyum polos, "Aku sangat suka dengan kehidupan saat ini. Masalah tentang mencari kerabat, aku memutuskan untuk mengikuti takdir. Takdir yang akan mempertemukan kita dan kita akan bertemu jika tidak memiliki takdir." Setelah mendengar Kevin mengatakan ini, Ibu Kina menghela napas lega. Ibu Kina menangis dengan sedih lagi. Saat itu, anaknya baru berusia 4 tahun, Ibu Kina tidak bisa membayangkan bagaimana anak yang begitu kecil bisa tumbuh besar, kemudian berubah menjadi sangat hebat. "Bu, kalau begitu apa nama kakakku sebelumnya?" Kina duduk di sebelah ibunya. Demi memeriahkan suasana, Kina berkata, "Zodiakku adalah kelinci. Kalian memberi nama Kina untukku. Lalu bagaimana dengan kakakku?" "Aku melihat zodiak di liontin giok itu adalah anjing. Jangan-jangan kakakku bernama Husky." Setelah mendengar perkataan Kina, Ezra tidak tahan lagi dan tersenyum sambil menggelengkan kepala. Clayton juga tertawa-tawa dengan tebakan mominya. Clayton menutup mulut dan melirik Kevin, kemudian melihat mominya lagi. "Kamu tuh yang Husky?" Rongga mata Ibu Kina memerah. Ibu Kina memelototi putrinya. "Apakah kamu tidak melihat kata petik terbalik Malfoy di liontin batu giok itu? Nama kakakmu lebih bagus dari namamu. Kakakmu bernama Malfoy Libra." Kina merasa bahwa dirinya sendiri seketika menerima pukulan. Nama kakaknya benar-benar lebih bagus dari namanya. "Bu, aku merasa bahwa aku itu anak angkat deh," Kina berkata dengan nada berpura-pura marah. Setelah memastikan bahwa Kevin merupakan anaknya, sekarang Ibu Kina sudah memiliki mood untuk bercanda. Lalu Ibu Kina berkata, "Apaan? Kamu memang diberikan oleh orang setelah ibu membayar tagihan telepon. Sebelumnya akan mendapatkan sebotol minyak jika mengisi 100.000. Saat aku pergi,
Kebetulan minyaknya sudah habis. Karyawan di sana mengatakan bahwa anak ini terlalu jelek. Orang lain lebih memilih untuk mengambil minyak daripada kamu. Ibu kan baik hati, jadi aku membawamu pulang ke rumah. Kina bertanya dengan marah di dalam hatinya. Bu, yang kamu bilang ini serius apa tidak sih?